Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Pak kamera Pak. Kebijakan pimpinan dalam memberikan reward maupun punishment akan dilaksanakan dengan lewat rapat dewan pokok. Dari hasil rapat dewan itulah memutuskan bagaimana seseorang bisa mendapatkan reward maupun mendapatkan putusan terhadap apa yang tadi. Jadi yang baik pasti akan ditindak, yang baik masih akan diberikan reward, yang salah juga akan diberikan tindakan pasti. Tetapi memberikan tindakan tadi tentu saja juga harus dilaksanakan putusan yang dilakukan di sini. Dalam hal ini yang memberikan adalah perlakuan. Oke ya, cukup ya. Lihat ini, mayoritas rakyat Indonesia akan setuju jika Kapolri diganti. Ini ada berita seperti itu, guys. Sebelumnya, balik lagi di UK Kevin, kita bahas tentang hukum di Indonesia ya, yang semakin hari semakin terlihat jelas bahwasanya hukum Indonesia lebih kebal untuk atas dan lebih kebal ya untuk kalangan bawah, lebih ringan ya. Lebih ringan kalangan atas, lebih kebal, lebih berat untuk kalangan bawah gitu loh guys ya. Nah, kita lihat beritanya seperti apa ini guys. Yakin mayoritas rakyat Indonesia akan setuju jika Kapolri diganti. Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu nih gelas nggak akan ada perubahan Pak. Bayangin gelas bisa bulu Pak. Tuh, gelas bisa bulu kan katanya guys. Perbedaannya, laporan si miskin dan si kaya. Gerak cepat polisi memanggil Said Didu karena kritis terhadap pembangunan FIK 2. Tidak butuh waktu berbulan-bulan seperti laporan karyawati toko roti katanya gitu loh guys ya. Ada apa dengan negeri ini gitu loh guys. 58% rakyat percaya kepada Bapak Prabowo Subianto. Anda layak menjadi presiden, tapi Anda juga harus memberantas oknum-oknum yang merusak moralitas penegakan hukum di Republik ini. Apakah masyarakat percaya melaporkan anggota Polri kepada Polri dalam situasi sekarang ini? Nggak mungkin. Karena mereka juga takut. Bisa takut, bisa tidak percaya. Oke. Yang baik dan jujur cuma polisi tidur katanya gitu guys ya. Waduh ini ya, dia juga polisi nih guys, Polri juga ya. Dapat pengampunan dari Presiden Prabowo karena alasan kemanusiaan. Itu yang bakal diterima 44.000 napi Undang-Undang ITE sampai narkoba. Diungkap sama Menteri HAM Natalius Pigai Minggu 15 Desember kemarin. Amnesti ini cuma bakal diberikan ke narapidana terkait narkotika, politik, Undang-Undang ITE, pengidap penyakit berkepanjangan dan gangguan jiwa, serta HIV/AIDS. Menteri Hukum Supratman Aktas bilang Presiden Prabowo sudah setuju terkait pemberian amnesti ini, tinggal menanti pertimbangan DPR. Selain itu, sebelumnya pemerintah lewat Menko Yusril Iza Mahendra menyampaikan rencana perubahan salah satu poin di KUHP, yaitu pengguna narkoba tidak akan lagi dipidana, tapi direhabilitasi. Yusril bilang perubahan ini lebih humanis sebagai upaya penanganan masalah narkotika. Itu pun bisa jadi solusi mengatasi masalah lapas yang sudah penuh. Terlalu penuh jadi. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Wacana Polri. Polri di bawah Kemendagri Pak. Saya berkeberatan. Kenapa Pak? Alasannya gimana Pak Jadi disahkan di bawahnya di bawah presiden. Itu kena reformasi sudah. Itu aja. Pak kalau udah jangan panjang lagi DPRD Pak. Saya menegaskan berarti menolak Pak. Ini bro.
Pak menegaskan di sana ya Pak. Kita menegaskan di DPRD. Itu pilkada itu nanti kita ada diskusi panjang nanti. Tapi gimana Pak Tito melihatnya Pak? Saya nggak bisa jawab pendek, harus menjawab panjang. Makasih Bu Tito. Kasih ya Pak. Kasih Pak. Oke. Yang penting tulis saja itu dari Keberatan ya Pak ya? Ya, karena itu amanat reformasinya dia presiden. Siap. Bikin laporan kecelakaan ada biaya? Ini kata polisi. Pihak kepolisian memastikan bahwa bagi masyarakat yang alami kecelakaan lalu lintas dan ingin membuat laporan tidak akan dipungut biaya sedikit pun. Biasanya laporan polisi akan memudahkan persyaratan ketika sedang mengurus administrasi di rumah sakit untuk pelayanan secara gratis. Lantas apakah benar bahwa tidak ada biaya bikin laporan polisi? Membuat laporan kecelakaan lalu lintas ke kepolisian tidak dipungut biaya, kata Wadir Lantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar Selasa 19 November 2024. Ia menjelaskan, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya biaya pelaporan polisi, sehingga tidak ada yang mewajibkan bagi masyarakat untuk membayar biaya apapun ketika melakukan pengajuan laporan ke polisi. Ketentuan laporan ini telah diatur dalam KUHAP, yang mana menjadi kewajiban dan wewenang dari penyelidik atau penyidik polisi untuk menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Hal ini telah menjadi kewajiban dari polisi untuk menangani setiap laporan yang masuk sebagaimana diatur pasal 108 ayat 1 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jangto pasal 3 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang menyebutkan terkait biaya lapor polisi. Polisi bahkan dilarang untuk meminta bayaran dari masyarakat saat bertugas. Larangan ini salah satunya dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas. Menurut pasal 53 dan 55 dalam memberikan pelayanan kepada korban dan saksi terkait perkara yang sedang ditangani, anggota Polri dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan korban dan saksi. Jika Anda ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian, namun Anda merasa tidak bersalah, kalian bisa lakukan 3 hal ini. Yang pertama, kalian bisa menunjuk pengacara yang kompeten di bidangnya untuk kasus Anda. Yang kedua, pengacara Anda bisa mengajukan pra-peradilan di pengadilan negeri untuk membebaskan Anda dari penangkapan yang tidak sah. Hal ini diatur di dalam pasal 77 KUHAP. Yang ketiga, jika Anda merasa dirugikan secara material dan imaterial, Anda bisa mengajukan gugatan perdata sebagai bentuk gugatan ganti rugi dari pemerintah akibat salah tangkap ini. Hal ini juga diatur sebagaimana dalam pasal 1365 KUH Perdata. Save dan share video ini biar guys. Apakah kalian setuju dengan komentar ini guys, video ini guys? Tulis di kolom komentar ya, seperti biasa ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya guys. Tidak baik-baik saja. Kalau kemudian judi dikatakan darurat, saya nggak yakin judi sebagai darurat. Kalau narkoba dikatakan negara dalam keadaan darurat, saya nggak yakin. Yang menjadi darurat itu sebenarnya penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dalam keadaan darurat sakit parah di ICU. Pokoknya siapapun yang dekat dengan penguasa selamat. Tetapi dengan kekuatan rakyat dan teknologi media sosial yang namanya viral, rupa-rupanya ini kekuatan terakhir dari rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintah saat ini. Nah, saya akan coba membahas saat ini yaitu tentang proses-proses penegakan hukum di Indonesia yang lainnya. Kita masih ingat kasus Pak Firly, mantan ketua KPK. Saya nggak tahu kasus itu jadi gimana ini. Tetapi kasus dari Menteri Perdagangan, mantan Menteri Perdagangan tahun 2015 sampai 16, yaitu Pak Tom Lembong, ngangkat ke pengadilan. Berjalan di kejaksaan. Artinya diproses di kejaksaan dan Pak Tom saat ini menjadi tahanan di kejaksaan. Kemudian rame-ramelah Komisi 3 DPR memanggil kejaksaan. Lalu dengar pendapat dengan Jaksa Agung. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info dari berita yang saya putar ini tentang penegakan hukum ya yang kebal terhadap
untuk orang-orang atas ya. Emang susah ya. Mudah-mudahan dengan Prabowo menjadi presiden, hukum Indonesia bisa ditegakkan lagi ya, seperti dulu ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.